Hai, selamat datang di Zen Monolog. Kali ini gue akan ngebahas sesuatu yang penting, tapi sering banget disepelekan. Politik. Tapi bentar, jangan kalian skip dulu. Ini bukan kampanye, bukan juga membicarakan soal presiden yang kalian dukung. Tapi ini tentang kita, generasi muda, yang makin lama makin jauh tentang hal yang paling penting dan krusial dekat dengan hidup kita. Keputusan politik. Kita mulai dengan fakta. Faktanya, generasi muda kita ini justru malah apatis. Mereka lebih tahu tentang tren TikTok, tren Instagram, tren Facebook, tren lagu-lagu BTS, daripada siapa sebenarnya wakil rakyat kita. Kita lebih peduli dan tahu tentang siapa yang selingkuh dengan siapa, daripada siapa sebenarnya yang membuat undang-undang yang merugikan kita ini. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Kita bisa bahas ini dengan beberapa teori yang ada. Ada salah satu teori apatisme politik namanya. Itu di dalam buku namanya The Civic Culture. Mereka itu membagi warga negara itu menjadi 3 tipe. Yang pertama, itu adalah paroksial, yaitu orang yang nggak tahu dan nggak peduli soal politik. Yang kedua, itu adalah subjek. Mereka tahu, tapi pasif soal politik. Yang ketiga, ini adalah partisipan. Mereka tahu dan aktif soal politik. Sayangnya, anak muda sekarang ini ada pada kategori paroksial subjek, yang artinya mereka itu tahu tentang politik, tapi mereka masa bodoh tentang politik itu apa, dan mereka menganggap bahwa itu tuh bukan urusan kita. Kenapa itu bisa terjadi? Hal itu terjadi karena dalam sistem pendidikan kita tidak dituntut untuk bisa berpikir kritis dan tidak didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam hal politik. Kita disuruh untuk ngapalin undang-undang, tapi kita nggak pernah tuh diajak untuk berdiskusi soal isi undang-undang itu. Kita nggak pernah diajak diskusi untuk membicarakan sebenarnya pasal ini penting atau enggak sih? Berkaitan nggak sih dengan diri kita? Kita dituntut untuk patuh, tapi tidak untuk kritis. Kalau anak mudanya aja terus begini, tidak aktif dan tidak interest terhadap politik, jangan salahkan kalau nanti ke depannya kebijakan-kebijakan yang ada itu sebenarnya tidak pro terhadap kita, tidak pro terhadap rakyat. Nantinya siapa yang akan ngebela petani, siapa yang akan ngebela pedagang, guru, kalau sebenarnya kita sendiri itu akhirnya cuek terhadap hal-hal kayak gini. Kita bisa ambil contoh deh undang-undang yang kontroversial sekarang ini, undang-undang Ciptaker contohnya. Kalau dilihat, sebenarnya banyak yang terdampak. Tapi berapa banyak anak muda yang ngebaca draft itu, yang mempelajari draft itu, yang bahkan mencari tahu tentang undang-undang tersebut. Kita sebenarnya punya potensi besar. Kita bisa dibilang adalah generasi yang kreatif, generasi yang aktif, yang melek sama sosial media. Kita cuma perlu satu hal, kesadaran berpolitik. Kita nggak usah lah mulai dari hal-hal yang besar, kita mulai dari hal-hal kecil dulu deh. Kita baca berita-berita dari sumber yang valid. Kita juga bisa diskusi bareng teman-teman soal isu-isu yang terkini. Kita juga bisa ikut komunitas yang membicarakan soal kebijakan-kebijakan politik yang ada. Atau kita bisa langsung menanyakan ke presiden dan wakil presiden kita, sebenarnya kebijakan apa yang Anda buat untuk kami-kami ini? Jangan sampai kita itu dilihat sebagai generasi yang keren di sosial media, keren di Instagram, di TikTok, tapi kita nggak ada kontribusinya sama sekali dalam hal berpolitik. Kita nggak ada kontribusinya untuk masa depan bangsa kita, setidaknya sedikit aja. Politik itu bukan buat mereka-mereka para elit, politik itu buat kita. Kita semuanya itu bisa berpolitik. Ya kalau semuanya kita diem, yang bersuara adalah orang-orang yang punya kepentingan di sana. Kita sebagai generasi muda, udah wayahnya lah, udah waktunya kita ini untuk bergerak dan ngelihat dari sisi-sisi politik kita. Politik itu bukan cuma ada di gedung DPR sana, tapi kita harus ikut berperan serta di dalamnya. Kalau kalian setuju, bolehlah kita ngobrol-ngobrol soal politik di komentar. Kita harus ngebahas apa sih, kita harus nyolek yang mana sih, biar kita sama-sama tahu dan belajar soal politik. Sekian monolog kali ini bersama gue Rudy Zen. Bye.